Selamat malam Pak Tikno dan teman-teman. Nama saya Jessica Kristabel dari program studi Manajemen Pengelolaan Perhotelan dengan nomor induk 0154111847 dari kelas 7A. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori psychodynamic approach. Psychodynamic approach atau disebut juga sebagai pendekatan psikodinamika didasarkan pada teori psikoanalitik dan praktik Sigmund Freud. Pendekatan ini percaya bahwa sebagian besar fungsi mental kita tidak disadari dan bagian bawah sadar dari pikiran kita berisi ingatan, pikiran, dan perasaan yang telah kita tekan untuk menghindari rasa sakit dan konflik yang mungkin ditimbulkannya. Pendekatan psikodinamik juga percaya bahwa ada lebih dari sekedar logika sadar yang memotivasi orang untuk berpikir dan bertindak dengan cara tertentu. Kata psikodinamik ini berasal dari bahasa Yunani dan merupakan kombinasi dari dua kata, yaitu psych dan dynamic. Psych itu awalnya berarti jiwa, tetapi sekarang sering diterjemahkan sebagai pikiran, roh, atau diri, dan juga termasuk emosi individu. Dinamik menyampaikan gagasan tentang kekuatan seringkali bergerak ke arah yang berbeda dan berberlawanan. Kegunaan teori untuk kepemimpinan. Inti dari kepemimpinan adalah tentang perilaku manusia dan kepemimpinan yang efektif, berakar dari motif yang mendasari perilaku tersebut. Pendekatan psikodinamik membela gagasan bahwa proses psikologis, sosial, dan emosional antara pemimpin dan pengikut memiliki pengaruh yang besar dan perlu dipertimbangkan. Apa yang ditunjukkan oleh studi psikodinamik tentang efektivitas kepemimpinan dengan lebih jelas daripada kerangka konseptual lainnya adalah bahwa para pemimpin perlu mengenali bahwa orang berbeda dalam pola motivasi mereka. Pendekatan ini juga mengakui bahwa para pemimpin atau leader dan pengikut atau followers bukanlah entitas satu dimensi, melainkan orang-orang yang kompleks dan paradoks yang memancarkan kombinasi dari idealisme yang melonjak tinggi dan pesimisme yang suram, pandangan pendek yang keras kepala dan visi yang berani, kecurigaan yang berpikiran sempit dan kepercayaan yang terbuka, iri hati yang tidak rasional dan keserakahan serta sifat tidak mementingkan diri yang luar biasa. Idealnya para pemimpin pada akhirnya akan menginternalisasi kemampuan untuk belajar, bekerja, dan berefleksi dengan ranah psikologis dalam benak, dan dengan demikian meningkatkan hubungan organisasi dan kinerja tim mereka. Bagaimana cara mempraktikkan teori untuk kehidupan sehari-hari? Beserta contohnya. Untuk kehidupan sehari-hari, sudah menjadi kewajiban bagi mahasiswa dalam menyelesaikan tugas baik secara individu maupun kelompok sesuai dengan ketentuan yang diberikan. Berdasarkan tugas kelompok, setiap anggota perlu bekerja sama dalam mengidentifikasi dan menyelesaikan permasalahan, memberikan bantuan dan dukungan, serta menjalankan perilaku yang sesuai dengan kewajiban penyelesaian tugas. Setiap tugas kelompok tentunya terdapat ketua dari setiap kelompok yang mempunyai tugas utama, yaitu menghubungkan setiap anggota agar memiliki hubungan kerja sama yang baik serta menentukan keputusan dalam kelompok. Oleh karena itu, leader kelompok memiliki tugas dan kewajiban tambahan sebagai leader, harus memahami setiap anggota kelompok, baik dari sifat, kepribadian, kesibukan, dan kepemahaman mereka dalam menyelesaikan tugas bagiannya. Setiap orang yang menjadi leader memiliki perbedaan di mana terdapat orang yang memiliki sifat pemimpin dari naluri alam bawah sadarnya. Sebagai contohnya, apabila kelompok dihadapkan dengan kesulitan atau permasalahan dalam situasi mendesak, leader yang berusaha untuk berperan dalam mengatur dan mengorganisir keputusan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Hal ini menjadi dorongan bagi para leader secara tidak disadari atau yang disebut juga sebagai dorongan ID seperti pada teori pendekatan psikodinamika. Berdasarkan penjelasan yang telah saya paparkan sebelumnya, saya dapat mengambil suatu kesimpulan di mana pendekatan psikodinamik itu adalah seperti koin yang memiliki dua sisi, tergantung dari sisi pengamatan subjek dan melihat proses irasional mendasar dan dinamika yang mengatur perilaku manusia. Pendekatan psikodinamik tidak hanya memberi kita pengetahuan diri yang lebih baik, tetapi pengetahuan ini juga dapat digunakan dalam antarmuka kita dengan rekan organisasi lain dengan cara yang memungkinkan kita membentuk
memengaruhi dan memanfaatkan dinamika organisasi dalam kepemimpinan. Sekian dari penjelasan saya tentang psikodinamika approach. Terima kasih.